Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan. Selamat datang di channel kami. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update berita terkini. Yuk, simak selengkapnya. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat, hentikan proses. Jakarta, 19 Maret 2025. Rapat rahasia pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, menuai kecaman tajam dari berbagai elemen masyarakat. Di tengah seruan efisiensi anggaran yang digalakkan pemerintah, penggunaan fasilitas Hotel Bintang 5 ini dianggap sebagai kontradiksi yang menyakiti hati rakyat. Menurut laporan dari RMOL dan Detik News, rapat panitia kerja, Panja, yang diadakan pada Sabtu, 15 Maret 2025, diselenggarakan di Hotel Fairmont, sebuah hotel mewah di jantung Jakarta. Meski alasan yang dikemukakan adalah untuk mengantisipasi rapat maraton yang berlangsung hingga larut malam, aksi tersebut tetap memicu protes dari Koalisi Masyarakat Sipil. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang terdiri dari berbagai LSM seperti Kontras, Amnesty International Indonesia, dan lain-lain, mengecam keras penggunaan hotel mewah di tengah kebijakan efisiensi negara. Salah satu akun di media sosial, Embun Pagi, menyatakan, "Ya jelas mereka salahlah, bukan hotelnya. Yang hotel MAH dapat cuan. Punya gedung DPR kok rapat-rapat di hotel." Sebagai sindiran terhadap keputusan itu, protes pun tidak tinggal di media sosial. Beberapa aktivis dari koalisi tersebut bahkan mencoba menggeruduk ruang rapat Panja. Dalam insiden yang terjadi sekitar pukul 18 WIB, 3 aktivis mendekati pintu ruang rapat dan meneriakkan tuntutan agar pembahasan revisi RUU TNI dihentikan karena dianggap tidak transparan dan tertutup. Menurut Detik News, aksi tersebut berujung dengan penarikan oleh petugas keamanan serta laporan ke polisi atas dugaan gangguan ketertiban umum. Sementara itu, pejabat DPR membantah tuduhan adanya pelanggaran prosedur. Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, menyatakan bahwa rapat yang diadakan di luar gedung DPR sudah sesuai dengan tata tertib DPR pasal 254 dan mendapat persetujuan pimpinan DPR. Ketua Komisi IDPR, Utut Adianto, pun menegaskan bahwa penggunaan Hotel Fairmont adalah bentuk konsinyering yang lazim, terutama untuk rapat intensif yang memerlukan fasilitas istirahat karena sifatnya yang maraton. Dalam keterangan resmi yang dirilis oleh Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, dijelaskan bahwa kerjasama dengan pihak hotel memberikan tarif khusus, government rate, sehingga penggunaan ruangan tersebut tidak seberat biaya yang dibayangkan. Ia menambahkan, "Kita masih punya anggaran cadangan yang 50%, dan RUU ini menjadi prioritas legislatif karena menyangkut pertahanan negara." Namun, kritik tidak berhenti di situ. Berbagai pihak, termasuk Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dan peneliti dari Formapi, menilai bahwa rapat tertutup yang digelar di akhir pekan serta dalam waktu yang sangat singkat merupakan strategi untuk mengejar target pengesahan RUU sebelum masa reses DPR pada 21 Maret 2025. Menurut mereka, langkah tersebut dinilai terburu-buru dan minim partisipasi publik, sehingga berpotensi mengembalikan konsep duifungsi TNI yang pernah menggerus profesionalisme militer. Di balik protes tersebut, isu-isu substansial dari revisi RUU TNI juga memanas. Koalisi menyoroti sejumlah pasal bermasalah yang dinilai dapat melemahkan mekanisme pengawasan sipil terhadap militer. Perluasan penempatan prajurit aktif di jabatan-jabatan sipil dikhawatirkan akan membuka peluang bagi dominasi militer di ranah kebijakan, sekaligus menimbulkan masalah loyalitas ganda antara institusi militer dan pemerintahan sipil. Selain itu, perdebatan juga mencuat terkait urgensi dan proses pembahasan. Peneliti dari Formapi, Lucius Karus, mengungkapkan kekhawatiran bahwa pembahasan yang berlangsung secara diam-diam di hotel mewah itu merupakan taktik untuk mengecoh publik, sehingga sebelum masyarakat sempat menilai, RUU sudah bisa disahkan dalam rapat paripurna. Di tengah deru kontroversi, Koalisi Masyarakat Sipil menuntut agar DPR dan pemerintah menghentikan strategi pembahasan yang tidak transparan serta menggelar proses legislasi yang lebih partisipatif. Mereka mendesak agar revisi RUU TNI kembali dibahas dengan melibatkan masukan publik secara langsung dan dilakukan di lingkungan yang lebih representatif, misalnya di gedung DPR, sebagai simbol keterbukaan dan akuntabilitas. Hingga saat ini, perdebatan seputar revisi RUU TNI terus bergejolak di ruang publik. Sementara DPR dan Kementerian Pertahanan berupaya menyelesaikan pembahasan tersebut sebelum reses,
Masyarakat menantikan proses yang lebih demokratis dan transparan demi kepentingan pertahanan nasional serta kepercayaan publik.